Oke guys, video kali ini kita akan membuat wadah sampah dari bahan fiberglass ya. Dan ini kita udah belanja bahan-bahannya. Ini kita ada Miracle Glass, satu kaleng dan pigmen ya, dua warna. Dan ini untuk koasnya dan ember. Dan ini powder ya. Ini matte dan serat fiber atau matte. Dan ini resinnya kita kemarin beli 20 kg. Oke, ini kita udah beli masternya ya, atau wadah untuk cetakannya. Dan pertama-tama kita taburin dulu Miracle Glass ya kepada masternya atau cetakannya, supaya nanti setelah dipulas sama gelcoat, si gelcoatnya tidak nempel di masternya atau di cetakannya. Dan ini kita mau bikin cetakannya dulu ya guys. Sebelumnya jadi kita beli tempat sampah, jadi ini kita jadikan untuk master atau untuk untuk molding. Oke, kita percepat aja ya untuk videonya. Oke guys, dan ini kita masih tahap untuk memulas molding atau cetakan, supaya nanti gelcoatnya itu enggak terlalu lengket ya di moldingnya. Dan kita sambil siapin untuk membuat gelcoat atau membuat adonan ya. Kita mau bikin dulu bikin dulu untuk besi adonan, supaya nanti adonannya lebih lembut. Sok. Nah, ini untuk resinnya, takaran resinnya kita memakai gelas kopi bekas kopi itu ya, bekas kopi di kafe, kopi apa ya kemarin tuh lupa lagi. Jadi untuk takaran nanti disesuaikan ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman takarannya untuk tempat sampah yang kapasitas 50 liter atau 60 liter itu cukup sih, satu ember juga itu biasanya masih ada sisa. Dan ini kita pakai takaran gelas bekas wadah kopi. Oke, ini yang pertama kita tuangkan resin ya, tuangkan resin untuk beberapa gelas. Setelah itu kita nanti aduk-aduk dan kita campur sama powder. Mulai menyengat, saudara-saudara. Itu. Nah, ini kita powdernya ya guys. Jangan lupa dicampur powder atau aerosil. Kuno kitu deui ulah. Nah, ini untuk takaran aerosilnya ya, bisa dilihat teman-teman. Nah, kenapa dicampur aerosil atau powder? Ini supaya lebih lebih smooth lah untuk gelcoatnya. Jadi nanti kita membantu untuk tingkat kepadatan di gelcoatnya. Dan ini kita pemasangan untuk alat alat pengucaknya ya. Nah, ini kita
aduk teman-teman. Ini aduknya kita harus sampai rata ya, harus benar-benar rata adukannya antara si resin dengan si aerosil atau powder. Kita percepat videonya ya teman-teman. Oke, tahap selanjutnya ini persiapan untuk produksi ya, untuk pulas gel coat ke dalam master atau ke dalam molding. Nah, tapi sebelumnya nanti kita persiapkan dulu matnya ya, atau serat fibernya. Nanti kita potong-potong untuk beberapa potongan supaya mempermudah nanti untuk menempelkan si mat atau serat fibernya ke dalam gel coat yang siap dipulas di molding. Nah, ini teman-teman tahap yang paling krusial atau yang paling penting sebelum gel coat atau adonan ditempel ke dalam master atau ke dalam molding. Ini kita campur katalis dulu ya. Nah, katalis ini fungsinya dia untuk pengeras gel coat atau pengeras adonan supaya nanti ketika ditempel itu si gel coatnya semakin padat dan cepat untuk kering atau cepat untuk keras. Berhubung ini kita bahannya dari fiberglass ya. Dan ini selanjutnya tahap pemotongan mat atau serat fiber ya teman-teman. Ini kita potong-potong untuk mengefisiensikan atau menghemat bahan, karena ini kita berhubung ukurannya untuk ukuran yang kapasitas 50 liter ya, jadi disesuaikan untuk tinggi atau untuk dimensi diameter bahannya atau moldingnya. Nah, ini kita potong-potong dulu ya teman-teman supaya nanti tidak keteteran pas pemulasan atau pengecetan gel coat ke dalam master. Sebab kalau misalkan ini tidak disiapkan nanti kita bisa keteteran, dan karena gel coat itu sifatnya cepat kering ya. Kalau misalkan kita keteteran atau nggak kekejar waktunya, itu gel coatnya bisa kering, bisa nggak kepake teman-teman. Dan ini kita sambil potong-potong gel coat juga langsung dipulas ya ke dalam molding atau ke dalam master supaya mengefektifkan waktu dan mengefisiensikan adonan atau gel coat atau bahan nanti. Dan ini untuk pemulasannya harus rata ya teman-teman, jangan sampai tipis sebelah dan tebal sebelah. Dan ini kita harus benar-benar secara teliti untuk pemulasannya atau pengecatannya. Nah, ini proses pemasangan mat atau serat fiber ke dalam molding atau ke dalam master yang sudah dicat atau dipulas sama gel coat. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya,
Nah, ini cara menempelkannya. Nah, ini serat fiber ini salah satu bahan utama atau bahan pokok dalam pengerjaan barang atau apapun itu produknya atau apapun itu barangnya. Kalau misalkan dari bahan fiberglass, ini sih fungsi pentingnya, yaitu serat fibernya. Nah, ini fungsinya untuk ketebalan ya, untuk ketebalan dari si bahannya itu. Dan ini kita pulas lagi ya teman-teman, sambil dipulas dan kita percepat videonya. Itu kopi Ki. Mesti tinggal kelamaan. Nah, ini setelah kering ya, yaitu proses finishing menggunakan gerinda atau hamplas. Dan nanti kita lanjut ke video part 2 ya teman-teman, untuk proses finishing.